Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasuhatus Saadah, NIM 191100127, kelas PAIE semester 4 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muksin Arumawan selaku dosen pengampu mata kuliah SKI di kelas PAIE semester 4. Terima kasih atas segala bimbingan dan juga ilmu pengetahuan yang diberikan selama satu semester kemarin. Nah, adapun pada kesempatan ini saya akan membuat, untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah SKI semester 4, saya akan membuat video pembelajaran ataupun video edukatif atau micro teaching terkait sejarah kebudayaan Islam. Adapun bab yang saya pilih adalah bab dinasti Umayyah. Bab dinasti Umayyah ini ada di kelas 7 bab 4. Nah, mudah-mudahan nantinya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ataupun adik-adik. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan dan juga wawasan kita semua. Nah, langsung saja kita simak video micro teachingnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Insya Allah baik ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah sepanjang waktu. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita sudah memasuki bab 4. Jadi ibu nanti bab 4 ini apa? Daulah Umayyah. Nah, nanti akan ibu jelaskan mengenai Daulah Umayyah. Nah, Daulah Umayyah ini nanti akan ada 3 subbab yang nantinya akan kita bahas, yang akan ibu jelaskan. Yang pertama ada latar belakang sejarah, maksud ibu ada sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Kemudian ada masa peradaban Islam dinasti Umayyah, dan juga yang terakhir ada tokoh ilmuwan muslim dinasti Umayyah. Nah, untuk sejarah ini, untuk sejarah masa dinasti Umayyah itu akan ada 2 poin lagi. Nanti akan dibahas latar belakang dan juga khalifah-khalifah dinasti Umayyah. Baik, bisa dilihat ya di PPT yang sudah ibu cantumkan. Di situ sudah ibu buatkan peta konsep terkait latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Ibu sudah mencantumkan poin-poin penting sampai dinasti Umayyah tadi berdiri. Nah, supaya kalian nanti mudah dalam mengingat-ingat dan juga tidak tertukar urutannya. Sehingga nanti ketika mengerjakan soal akan mudah ingat dan akan bisa lebih cepat memahaminya. Nah, jadi di sini yang pertama itu diawali dengan Khalifah Utsman bin Affan yang terbunuh. Jadi ini ibu sedikit cerita ya. Khalifah Utsman bin Affan terbunuh. Nah, setelah Khalifah Utsman bin Affan ini terbunuh, diangkatlah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Nah, ternyata ada golongan yang tidak setuju, yakni golongan Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, sebab-sebabnya itu banyak. Salah satunya nanti adalah karena Khalifah Ali ini tadi tidak mengadili siapa pembunuh dari Khalifah Utsman bin Affan. Itu pun ada sebab-sebabnya kenapa tidak mengadili. Nah, akhirnya setelah ada perpecahan seperti itu, ada lagi perpecahan umat menjadi 3 golongan. Ada Aisyah, Ali, dan juga Muawiyah. Aisyah dan Muawiyah ini tidak setuju bahwa Ali diangkat menjadi khalifah. Nah, selanjutnya ada tahkim daumatul jandal. Jadi nanti sebelumnya itu ada peperangan tapi berakhir damai. Damainya tadi ada tahkim. Apa sih tahkim? Nanti ibu jelaskan di slide selanjutnya ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib terbunuh. Nah, nanti Ali bin Abi Thalib tadi terbunuh. Kemudian kekuasaannya diserahkan kepada putranya, yakni Hasan bin Ali. Nah, kepada putranya Hasan bin Ali, kemudian diserahkan kepada Muawiyah. Oleh Hasan tadi diserahkan kepada Muawiyah. Kenapa kok diserahkan? Nanti ada sebab-sebabnya. Karena Hasan itu banyak sekali tekanan. Akhirnya setelah diserahkan kepada Muawiyah, terjadilah Amul Jamaah. Penyerahan kekuasaan ini tadi namanya Amul Jamaah atau tahun persatuan, meskipun tidak fokusnya tadi tidak pada persatuan. Nah, maka langsung saja berdirilah dinasti Umayyah dengan khalifah pertama Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi langsung saja ya anak-anak, di sini ada latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Jadi setelah Khalifah Utsman bin Affan terbunuh, maka berakhir pula masa Khalifah Utsman. Kemudian digantikan oleh Ali sebagai Khalifah keempat. Tapi tidak semua kaum muslim itu setuju bahwa Ali dibaiat, terutama Muawiyah bin Abu Sufyan. Kenapa alasannya? Tadi salah satu alasan terbesarnya adalah belum atau tidak mengadili pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, kemudian setelah itu umat muslim tadi terpecah menjadi 3 golongan. Ada golongan Ali, Muawiyah, dan juga Aisyah.
Nah, golongan Ali berselisih dengan Muawiyah karena tadi alasannya belum mengadili atau tidak mengadili pembunuh Khalifah Utsman. Untuk alasan perselisihan dengan Zubair, Tolha, dan Aisyah, itu nanti sampai terjadi perang Jamal itu ya, itu karena sama, tidak mau mengadili pembunuh Khalifah Utsman. Tapi pihaknya Aisyah ini tadi juga dipanas-panasi atau dikompor-kompori oleh seorang munafik yang bernama Abdullah Sabah. Jadi makin membenci kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Tapi sebenarnya Ali ini mempunyai sebab kenapa tidak mengadili pembunuh Utsman dengan cepat. Sebenarnya itu beliau mau, tapi belum waktunya. Yang pertama adalah pembunuh Utsman ini masih belum jelas siapa yang membunuh. Kemudian yang kedua adalah pada saat itu pergantian atau peralihan masa Khalifah Utsman ke Ali bin Abi Thalib sangat banyak terjadi masalah dan kekacauan. Jadi Ali itu lebih memikirkan pemerintahan untuk kemudian bukan berarti tidak menghiraukan untuk mengadili pembunuh Utsman bin Affan begitu. Nah, jadi di sini setelah itu ada juga kebijakan yang dibuat Ali bin Abi Thalib. Di sini bisa dilihat ya yang di kuning-kuning itu, yang ditulisan warna kuning, ada penggantian pejabat lama yang baru, penarikan kembali, tanda-tanda yang dihadiahkan. Nah, ternyata kebijakan tersebut itu tadi tidak menyenangkan atau secara tidak langsung merugikan pihak Muawiyah. Nah, pada akhirnya Khalifah Ali harus menghadapi perlawanan dari pihak Muawiyah hingga terjadilah perang Siffin. Nah, kelompok Ali hampir memenangkan peperangan ini, tapi kelompok Muawiyah ini tadi menawarkan perundingan yang dinamakan Tahkim yang berada di Daumatul Jandal. Makanya Tahkim Daumatul Jandal. Apa sih Tahkim ini? Tahkim adalah di tulisan kuning-kuning bisa dilihat perundingan antara kelompok Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang bertujuan untuk menghentikan perang Siffin. Jadi semacam perjanjian perdamaian. Nanti perundingan ini kelompoknya Ali diwakili oleh Amr bin As dan kelompoknya Muawiyah diwakili oleh Amr bin As dan kelompok Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Bu, apa saja sih isi perjanjiannya Tahkim ini? Nah, di sini sudah Ibu rangkumkan atau Ibu ambil poin-poinnya. Sebenarnya lebih rinci dan lebih banyak ya. Tapi ini poin-poinnya. Yang pertama, Muawiyah dan Ali masing-masing harus menyerahkan jabatannya, meletakkan urusan kekhalifahan sepenuhnya diserahkan kepada umat muslim untuk memilih khalifah yang baru. Jadi tidak ada campur tangan Ali dan Muawiyah. Nah, untuk poin yang ketiga, pengangkatan Muawiyah secara sepihak. Ini nanti yang dipertanyakan. Jadi dalam jumpa pers ketika akan mengumumkan isi perundingan, isi perjanjian, kan Amr bin As yang mengumumkan terlebih dahulu dari pihak Muawiyah. Ternyata beliau tidak mengumumkan isi perundingan, tetapi malah membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah secara sepihak. Bisa dikatakan poin yang ketiga ini sebagai karena berkhianat. Pihak Muawiyah ini tadi bisa dikatakan berkhianat terhadap isi perjanjian. Nah, karena kejadian ini pasukan Ali terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok Syiah yang setia dengan Ali dan kelompok Khawarij yang merasa kecewa karena tadi hampir memenangkan peperangan. Tetapi Khalifah Ali menyetujui perundingan yang akhirnya merugikan mereka. Nah, kemudian sama seperti yang di beta konsep tadi Ibu jelaskan, poin selanjutnya adalah beberapa tahun setelah Tahkim, Khalifah Ali terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Kekuasaannya diserahkan pada Hasan bin Ali. Jadi pada saat itu ada dua kekuasaan yang berkuasa, ada dua khalifah yang berkuasa, Ali dan Muawiyah. Nah, Hasan bin Ali tadi sudah diserahi jabatan. Selama memimpin kekuasaan setelah memangku jabatan selama 3 bulan, Hasan bin Ali ini tadi menyerahkan jabatannya kepada Muawiyah karena tidak kuat menghadapi tekanan. Nah, Hasan bin Ali tadi tapi memiliki beberapa syarat untuk menyerahkan jabatannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi tahun tersebut tadi dikenal dengan Amul Jamaah atau tahun persatuan. Dan bisa anak-anak simpulkan ya, tahun persatuan ini tidak selalu isinya tadi persatuan begitu. Dari sinilah berdirilah dinasti Umayyah. Dengan bagaimana anak-anak, insya Allah sudah paham ya untuk mengenai alur berdirinya dinasti Umayyah atau latar belakang sampai dinasti Umayyah tadi berdiri. Nah, kemudian kita berlanjut ke sebab yang kedua, yakni khalifah-khalifah masa dinasti Umayyah. Di sini Ibu akan menjelaskan poin-poin pentingnya dulu. Jadi berdirinya Daulah Umayyah diawali dengan Amul Jamaah. Peristiwa tersebut itu mengukuhkan Muawiyah sebagai khalifah. Nah, kemudian pusat kekuasaan dipindahkan dari Madinah ke Damaskus. Nah, terus
Daulah Umayyah itu berkuasa selama 90 tahun dari 41 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Nah, kemudian sistem pemerintahannya dari demokrasi berubah menjadi monarki dan menandakan bahwa masa Khulafaur Rasyidin sudah berakhir. Nah, ini dia. Selama berkuasa, Daulah Umayyah memiliki 14 khalifah mulai dari 41 Hijriah sampai 132 Hijriah atau 661 Masehi sampai 750 Masehi. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan sendiri, bisa dibaca ada Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, jadi namanya itu hampir sama ya. Umar bin Abdul Aziz, Umar II, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Al-Walid, Yazid, Ibrahim, Marwan bin Muhammad, dan Marwan bin Muhammad. Nah, adapun tokoh-tokoh yang berhasil dalam membangun dan mengembangkan sosial budaya pada masa Daulah Umayyah. Yang pertama ada Khalifah Abdul Malik bin Marwan, kemudian Khalifah Walid bin Abdul Malik, kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan juga Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Baik anak-anak, lanjut ya. Kemudian kita akan membahas tentang perkembangan peradaban masa dinasti Umayyah. Nah, perkembangan peradaban ini perlu digarisbawahi bahwa setiap khalifah dari 14 khalifah tadi memiliki prestasi-prestasi untuk membangun peradabannya. Jadi di sini itu tidak dapat dicantumkan semua, melainkan untuk peradaban kali ini itu gambaran secara umum begitu. Jadi yang pertama ada bidang sosial, kemudian bidang budaya, dan juga bidang politik militer. Yang pertama ada bidang sosial. Jadi pada saat itu masyarakat sudah tertib karena sudah ada peraturan perundang-undangan. Berdirinya lembaga pengadilan, kemudian berdirinya lembaga kepolisian. Pemerintah memberi hak-hak perlindungan yang sama kepada masyarakat. Kemudian didirikannya rumah sakit, kantor pos, pasar, sarana olahraga, dan masih banyak lagi. Perlu digarisbawahi bahwa peradaban ini itu dicapai secara bertahap. Jadi tidak langsung masa satu khalifah, melainkan selama kurun waktu 90 tahun itu tadi ya. Kemudian dalam bidang budaya ada menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara, bahasa internasional selain bahasa Inggris. Kemudian mencetak mata uang dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian mendirikan pabrik kain sutra. Kemudian mendirikan industri kapal dan senjata. Kemudian membangun gedung-gedung pemerintahan. Kemudian membangun irigasi sebagai sarana pertanian. Kemudian juga membangun kota Basra dan Kufah sebagai pusat perkembangan ilmu dan adab. Dan membuat administrasi pemerintahan dan pembukuan keuangan negara. Sebenarnya masih banyak lagi ya, jika dirinci per khalifah atau per masa jabatan khalifah itu masih sangat banyak. Kemudian ada bidang politik militer. Bisa dilihat di situ ada 5 lembaga pemerintahan dan juga sekretaris dewan. Ada lembaga politik, lembaga keuangan, lembaga tata usaha negara, lembaga kehakiman, dan lembaga ketentaraan yang masing-masing mempunyai nama An-Nizam. An-Nizam Al-Mali, An-Nizam Al-Idari. Kemudian juga dibentuk sekretaris dewan, ada sekretaris persuratan, sekretaris kepolisian, kehakiman, keuangan, dan sekretaris tentara. Jadi seperti yang saya katakan tadi, selama kurun waktu 90 tahun itu dinasti Umayyah membangun peradabannya sedemikian rupa dan bisa dikatakan sebagai peradaban yang gemilang. Meskipun tidak semua khalifah, tidak ke-14 khalifah tadi menciptakan peradaban menyumbangkan prestasinya, tapi ada beberapa khalifah yang memegang peran sentral terhadap gemilangnya peradaban dinasti Umayyah seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kemudian Khalifah Walid bin Abdul Malik, dan masih banyak lagi. Nah, dan yang poin subbab terakhir yakni ilmuwan muslim pada masa dinasti Umayyah. Di sini ada ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu tasawuf, bahasa dan sastra, sejarah dan geografi, serta ilmu kedokteran. Yang pertama ada tokoh ilmu hadis. Jadi ilmu hadis ini dirintis pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para gubernur dan para ulama untuk mengumpulkan hadis dan memprakasai kodifikasi hadis ketika menjabat sebagai khalifah. Nah, ini tadi termasuk salah satu prestasinya khalifah-khalifah dinasti Umayyah. Nah, bisa dilihat di situ ada beberapa nama ilmuwan hadis yang cukup masyhur seperti Abu Hurairah, Ar-Rabi' bin Sabi, Abu Bakar bin Muhammad, dan lain sebagainya. Kemudian ada tokoh ahli tafsir. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab itu mulai menafsirkan ayat-ayat Quran. Jadi tadi sahabat-sahabat ya anak-anak,
ayat Quran bersandar dari Rasulullah lewat pendengaran mereka ketika Rasulullah masih hidup. Mereka dianggap sebagai pendiri madhab tafsir dalam Islam. Nah, itu awal mulanya. Nah, kemudian tokoh-tokoh ilmu tafsir dinasti Umayyah bisa dilihat di situ. Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Jadi, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud ini masih hidup sampai masa dinasti Umayyah. Ubay bin Ka'ab, Sa'ad bin Jabir, Mujahid bin Jubair, Alqamah, Hasan Basri, dan masih banyak lagi. Kemudian ada tokoh ilmu fikih, ada Imam Hanafi, itu ternyata pada masa dinasti Umayyah. Kemudian Imam Malik. Kemudian di situ di sampingnya juga banyak Uriyah bin Haris, Amr bin Syurabil, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya ada tokoh ilmu tasawuf, ada Sa'id bin Musayyab, Hasan al-Basri, Sufyan at-Tsauri, Rabi'ah al-Adawiyah. Dan perlu digarisbawahi ya anak-anak bahwa ilmuwan-ilmuwan ini sebenarnya itu memiliki ilmu yang bercabang. Meskipun fokusnya ada seperti Hasan Basri itu di tasawuf dan fikih begitu. Kemudian tokoh ahli ilmu bahasa dan sastra, ada Nu'man bin Bashir al-Ansori, ada Qais bin Mulawana. Ini karyanya ada Laila Majnun yang sangat masyhur sampai saat ini. Al-Akhtal, Abu al-Asad, Al-Farosdak, dan masih banyak lagi. Kemudian ada tokoh ahli ilmu sejarah, Abdul Al-Marwan, At-Tarikh, Hayyan bin Al-Khalaf Ibnu Hayyan. Di situ sudah Ibu cantumkan beserta karyanya ya, karya yang masyhur maksudnya. Kemudian ada tokoh ilmu kedokteran, ya, jadi sekolah tinggi kedokteran pada tahun 88 Hijriah, masa pemerintahan dinasti Umayyah itu, masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik, yang memerintahkan para dokter untuk melakukan riset dengan anggaran yang cukup. Nah, ini salah satu prestasinya ya teman-teman, ya anak-anak maksud ibu, dalam rangka mengembangkan ilmu kedokteran. Khalifah meminta bantuan dokter dari Persia, jadi kontribusinya itu sangat besar, jadi totalitas. Jadi kemudian ilmuannya antara lain Haris bin Hilal, Nazar, dan lain sebagainya. Ya. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan terkait bab kali ini. Jangan lupa dipelajari, dipahami, dan dibaca. Dipahami saja. Kemudian tadi untuk peta konsepnya tadi, untuk latar belakangnya kan sedikit rumit, tapi Ibu sudah buatkan peta konsep untuk kalian supaya mudah diingat dan mudah dipahami. Nah, sampai sini dulu ya anak-anak ya. Selamat belajar, tetap semangat. Semoga selalu sehat. Semoga kita dapat bertemu lagi. Sampai jumpa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, mungkin hanya itu saja video ataupun materi ataupun rangkuman yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan kita terkait sejarah kebudayaan Islam, terutama pada masa dinasti Umayyah. Saya Nasihatul Sa'adah pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.